Pidato akan saya mulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri, dalam pemerintah penutup, kami menginginkan lingkungan pekerjaan yang sehat, di mana orang tidak mengeksklusifkan dirinya karena glorifikasi terhadap pilihan karirnya. Kami percaya bahwa eksklusivisme profesi spesialis adalah keluaran atau output yang paling problematik dari glorifikasi karir spesialisasi. Mari kita lihat perdebatan ini dalam sisi pembuka. Satu respon terhadap oposisi pembuka. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa glorifikasi itu penting di sisi oposisi demi kontinuitas profesi spesialisasi. Dua respon terhadap argumentasi ini. Respon pertama, kami rasa argumen ini tidak eksklusif karena tanpa glorifikasi sekalipun akan tetap ada orang-orang yang melanjutkan karir dan pendidikan mereka dalam tahap spesialisasi dikarenakan oleh dua alasan. Pertama, akan ada orang-orang yang suka sekali pada bidang spesifik tertentu dan sangat mempunyai passion dalam bidang tertentu. Bukan, orang-orang ini pada akhirnya tetap akan mengisi bidang-bidang spesialisasi meskipun tidak ada glorifikasi karena mereka mencintai bidang pekerjaan yang mereka akan ikuti pada akhirnya. Namun yang kedua, akan selalu ada permintaan atau demand dari perusahaan-perusahaan terhadap spesialisasi tertentu misalnya. Karena mereka membutuhkan misalnya tenaga ahli tertentu untuk menyelesaikan persoalan spesifik di dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga tanpa glorifikasi pun kontinuitas profesi spesialisasi ini akan tetap terjadi di sisi pemerintah penutup. Namun respon yang kedua, kami rasa justru glorifikasi profesi spesialis ini, dengan glorifikasi profesi spesialis ini, kontinuitas profesi spesialis dalam sisi oposisi adalah kontinuitas yang toksik atau beracun karena dua alasan. A, karena adanya glorifikasi tentang profesi spesialis ini, maka akan terjadi perubahan motivasi dan terjadi perubahan paradigma terhadap orang-orang yang akan melanjutkan profesi spesialisasi ini. Akan ada orang-orang yang hanya ingin mendapatkan pengakuan dari keluarga mereka dan pengakuan dari masyarakat untuk menjadi spesialis misalnya. Mereka hanya ingin dikatakan, oh sekarang saya sudah hebat misalnya. Namun B, karena adanya glorifikasi yang berlebihan ini, akses profesi spesialis terhadap kapital akan lebih besar karena mereka menjadi eksklusif dan menuntut balas berupa upah berlebih terhadap perusahaan yang meng-hire atau yang mengambil mereka sebagai pekerja, bukan? Mereka menuntut upah berlebih ini terhadap eksklusivisme dari profesi spesialis mereka yang langka misalnya. Sehingga pada akhirnya akan ada orang-orang yang hanya termotivasi untuk masuk spesialis demi akses mereka terhadap kapital, demi akses mereka terhadap uang, bukan karena benar-benar pure atau murni menyukai bidang spesialisasi tersebut. Kami rasa kontinuitas profesi yang toksik di sisi oposisi ini akan terjadi dan buruk karena dua alasan. Pertama, hal ini akan buruk karena akuisisi pengetahuan dan skill set tidak maksimal karena motivasi yang dimiliki oleh orang sejak awal salah. Keluarannya adalah pengetahuan dan skill set yang dimiliki oleh orang tidak akan jauh berbeda dari generalis pada akhirnya, bukan? Namun yang kedua, hal ini akan membuka peluang bagi praktik-praktik curang ketika orang sudah menjadi spesialis misalnya, karena mereka mengejar kapital yang diiming-imingkan dari awal. Misalnya, ketika Anda sudah menjadi dokter spesialis, Anda menjual obat paten dari perusahaan-perusahaan yang sponsori klinik Anda pada akhirnya. Dewan Juri, hal ini akan buruk di sisi oposisi pembuka dan hanya akan baik di sisi pemerintah penutup. Dewan Juri, pemerintah penutup lebih baik daripada pemerintah pembuka karena pemerintah pembuka hanya membahas tentang bagaimana profesi spesialisasi ini tidak aksesibel untuk semua orang dan bagaimana zaman terus berubah sehingga spesialisasi ini akan ada yang tidak relevan ke depannya. Kami rasa ini baik di sisi mereka, namun mereka tidak membahas tentang bagaimana atau praktikalitas tentang sebenarnya apa dampak glorifikasi ini baik bagi pekerja maupun bagi perusahaan. Hanya pemerintah penutuplah yang akan membuktikan kepada Anda dua hal. Pertama, mengapa glorifikasi ini buruk bagi pekerja secara umum, dan yang kedua, mengapa glorifikasi ini akan buruk bagi perusahaan. Kami juga sudah mengekstensikan poin pemerintah pembuka tentang ekspektasi masyarakat dan keluarga. Kami sudah menjelaskan kepada Dewan Juri kenapa ekspektasi ini buruk bagi profesi spesialisasi itu pada akhirnya, bukan? Dua argumen dalam sistem pemerintah penutup. Pertama, mengapa glorifikasi spesialisasi itu akan buruk bagi pekerja secara umum. Glorifikasi spesialisasi ini akan menciptakan lingkungan kerja yang buruk di mana akan tercipta jenjang hierarki dan terjadi supresi antara spesialis kepada non-spesialis. Hal ini akan mungkin terjadi karena ketika Anda menjadi spesialis dan diglorifikasi karena sudah menjadi spesialis, Anda akan menanamkan semacam pride atau kebanggaan di dalam diri para spesialis ini bahwa mereka sangat dibutuhkan pada akhirnya. Kebanggaan ini akan menciptakan eksklusivisme dan rasa sombong dan angkuh dalam diri spesialis ini. Hal ini akan termanifestasi dalam bagaimana mereka memperlakukan generalis ketika mereka harus bekerja sama. Anda dapat lihat ini dalam kasus-kasus di dunia kedokteran, misalnya di mana
ketika Anda menjadi seorang residen atau seorang koas misalnya, Anda ada seperti berada di neraka karena Anda diperlakukan semena-mena oleh dokter-dokter spesialis ataupun dokter-dokter yang sudah menjadi konsulen dan senior-senior Anda. Lihat bagaimana ada residen di Surabaya misalnya, residen bedah plastik yang harus sampai bunuh diri karena tidak tertekan, karena sangat tertekan oleh senioritas di dalam glorifikasi spesialis yang toksik ini. Hal ini buruk karena pada akhirnya keluaran atau output kerja tidak akan maksimal karena pekerja yang terlibat dalam kondisi lingkungan kerja yang tidak kondusif akan tertekan dan tidak baik secara mental ketika mereka mendapatkan tekanan-tekanan dari orang-orang yang merasa dirinya superior dari mereka, pada akhirnya bukan. Namun argumen yang kedua adalah mengapa kemudian glorifikasi terhadap spesialisasi ini pada akhirnya buruk bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan glorifikasi yang menuntut pada eksklusivisme ini akan menciptakan tendensi bagi para spesialis untuk meminta upah yang lebih besar kepada perusahaan karena dua alasan. Pertama, mereka merasa dibutuhkan bahwa tidak ada lagi orang lain yang bisa mengisi posisi saya sehingga saya mau enak-enak aja suka-suka saya sehingga perusahaan tidak bisa memecat saya. Anda bisa lihat banyak dokter-dokter spesialis misalnya yang selalu datang terlambat ke praktek karena mereka merasa bahwa tidak ada juga kok yang lain yang bisa gantiin saya, sehingga mereka berbuat sewenang-wenang di dalam perusahaan yang mempekerjakan mereka, pada akhirnya bukan. Kemudian yang kedua, mereka merasa bahwa pekerjaan mereka ini disenangi oleh masyarakat, sehingga ketika perusahaan misalnya memecat mereka atau berusaha untuk memberikan kesan atau mendemonisasi profesi mereka, mereka akan membalas perusahaan dengan mengatakan bahwa pekerjaan saya ini dicintai loh oleh masyarakat. Kalau kamu membenci saya, maka berarti kamu juga akan turut dibenci oleh masyarakat. Nah, bargaining power atau daya tawar yang dimiliki oleh spesialis ini karena mereka punya glorifikasi yang sangat besar, sangat toksik bagi perusahaan karena perusahaan akan terus-menerus menoleransi kebobrokan yang mereka lakukan dan perusahaan akan terus-menerus melakukan pembayaran upah yang berlebih karena eksklusivisme yang mereka ciptakan sendiri. Oleh karena itu, jika kita menginginkan dunia di mana lingkungan kerja menjadi lebih sehat dan perusahaan akan menjadi lebih baik, maka dukung pemerintah penutup. Apa yang salah di dalam debat pembuka? Pertama, mereka tidak bisa memastikan glorifikasi ini untuk apa, berdampak apa, karena masih kesuai di kedua belah pihak implementasinya. Contoh, di OG, di pemerintah pembuka, mereka seakan-akan menarasikan bahwa itu akan memberikan pilihan kepada masing-masing orang karena ini merupakan tujuan terbesar yang diambil oleh pemerintah pembuka. Namun, tujuan mereka seakan-akan memberikan narasi bahwa seseorang boleh bisa tanpa ada intervensi dari orang lain memilih generalis atau spesialis. Tapi di sisi mereka juga melakukan hal yang secara bersamaan melakukan harming kepada spesialis-spesialis tersebut. Seperti, kita tidak boleh masuk kepada spesialis karena itu tidak cocok kepada dunia yang sekarang yang sangat dinamis. Yang kedua, mereka menarasikan bahwa kompetisi ini sangat jelek karena ada orang-orang spesialis. Masalahnya adalah, satu, mereka tidak pernah menjelaskan kepada Anda, Dewan Juri, apa rasionalitas individu untuk memilih dan mampu menghindari kejelekan-kejelekan yang mereka mampu jelaskan kepada dunia-dunia atau orang-orang spesialis. Kedua, kenapa orang-orang itu memiliki kapabilitas untuk bisa masuk dan bisa masuk kepada pilihan-pilihan mereka karena sudah dijelaskan bahwa ini tidak bisa accessible untuk semua orang. Inilah kenapa pada akhirnya oposisi pembuka juga sama, mereka juga menarasikan bahwa kita perlu mengglorifikasikan ini karena impactnya adalah orang-orang tersebut kita bisa menyelesaikan berbagai masalah secara dadakan, tapi tidak menjelaskan bagaimana aksesibilitas dan kredibilitas yang ada. Apa yang datang dari mereka? Yang datang dari mereka adalah menarasikan bahwa kredibilitasnya adalah kita mampu membedakan kemampuan orang secara kontekstual untuk menyelesaikan satu masalah. Respon pertama, spesialis artinya orang-orang yang mempelajari suatu secara fokus pada suatu bidang. Ketika glorifikasi ini dibenarkan, maka setiap orang akan dibedakan untuk menyelesaikan satu masalah. Artinya, Anda akan memunculkan dua buah skenario. Pertama, Anda akan menutup diskusi orang-orang untuk secara terbuka mampu mendiskusikan masalah-masalah yang Anda skenariokan karena ada satu anggapan bahwa orang-orang spesialis saja yang dipercaya suaranya ketika menyelesaikan satu masalah. Atau skenario yang kedua, ketika orang-orang memaksa untuk bisa menyuarakan isu dan solusi mereka padahal mereka berasal dari fokus bidang yang berbeda atau berasal dari fokus bidang generalis, maka masyarakat
zona abu-abu akan secara cepat melakukan judgement kepada orang-orang tersebut karena mereka tidak dianggap orang-orang spesialis. Justru karena itu diskusi sosial akan jauh lebih baik di sisi kami. Komparasinya adalah ketika spesialis tidak diglorifikasi, maka ruang diskusi akan terbuka, inovasi akan terbarukan, dan orang-orang akan semakin terbuka pikirannya untuk menyuarakan berbagai isu secara bersama-sama. Inilah kenapa argumentasi kami merupakan argumentasi yang paling kontributif dalam debat kali ini, karena kami paling menarasikan praktikalitas dalam debat kali ini, karena ini merupakan mosi proposal. Jadi Anda harus menilai manakah tim yang paling besar menyuarakan isu praktikalitas. Itulah tim yang paling kontributif dalam debat kali ini. Pertama, kita menarasikan bahwa eksklusivitasnya akan biasa saja. Dampaknya adalah orang-orang akan tidak melakukan supresi sebesar itu atau tekanan kepada orang lain, karena generalis akan dianggap sama dengan spesialis. Jadi orang-orang akan melakukan isu pembenaran terhadap suatu masalah itu bersama-sama. Kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya dia saja yang bisa menyelesaikan masalah itu saja. Atau yang kedua, tuntutan atau treatment itu akan dianggap biasa-biasa saja karena orang-orang sudah dijelaskan oleh anggota tim pemerintah akan melakukan menuntut treatment yang berbagai macam, sehingga penyelesaian masalahnya akan sangat terhambat karena treatment yang muncul karena anggapan dari glorifikasi ini. Tapi perhatikan, walaupun jika tim oposisi penutup mengatakan bahwa orang-orang tersebut hanya orang-orang oknum saja, hanya beberapa orang oknum saja, tapi percaya kita tidak bisa mengatakan itu hanya oknum, karena sekalipun memang orang sebut oknum, biaya untuk bisa akses spesialis akan semakin mahal di kursi tim oposisi, karena pada akhirnya Anda ketika menggelari spesialis anggapannya akan semakin mahal karena biaya yang dikeluarkan akan semakin mahal juga. Jadi tuntutan mereka adalah tuntutan secara praktikalitas, sehingga mereka menyelesaikan masalah secara praktikal. Ini buruk karena mereka menyelesaikan masalah berdasarkan apa yang mereka dapatkan. Ketika mereka merasa tidak mendapatkan apa-apa, mereka akan membuat dunia ini seperti biasa-biasa saja. Maka dari itu dunia di sisi oposisi akan sangat egois, dan sangat immoral. Komparasinya di sisi kita, orang-orang akan bekerja sesuai passionate mereka. Passion ini sangat baik karena orang-orang bekerja akan secara mutual ikhlas, atau dalam tanda kutip mereka bekerja tanpa ada praktikalitas, karena itu merupakan bidang yang mereka memang tuntut. Itulah kenapa argumentasi pemerintah pembuka tentang pilihan masing-masing orang terbuka rasionalitasnya di sisi tim pemerintah penutup, dan terbuka impact jangka panjangnya di sisi tim pemerintah penutup. Jadi saya rasa gradualitas argumentasi di pemerintah pembuka dan pemerintah penutup lebih bisa dimenangkan di sisi tim pemerintah pembuka. Kedua, aksesibilitas orang saya akan respon argumentasi tim oposisi pembuka tentang bagaimana aksesibilitas yang terbuka. Mereka menarasikan bahwa kamu nggak perlu kok kuliah mahal-mahal, sudah ada magang dan lain sebagainya. Pertama, saya rasa itu tidak bisa dibenarkan karena di status quo orang bekerja secara spesialis bukan karena meritokrasi, tapi karena sudah ada orang-orang dalam di status quo. Itu kan kenapa orang dalam seakan-akan menjadi raja di dalam dunia ini, karena sudah tidak ada lagi meritokrasi dalam dunia ini. Orang-orang masuk ke dalam magang atau orang-orang masuk ke dalam suatu tempat instansi untuk belajar bukan karena kemampuan mereka, tapi karena kemampuan mereka mengenal orang lain. Yang kedua, walaupun iya benar sekalipun Anda magang, beasiswa dan lain sebagainya berdasarkan meritokrasi Anda, tapi kesalahan terbesar yang dilakukan tim oposisi pembuka adalah mereka tidak pernah menjelaskan kepada Anda apa jaminannya ketika Anda menjadi seorang spesialis Anda mampu menyelesaikan semua masalah di sana. Kebanyakan di status quo orang-orang spesialis tapi mereka seperti wayang dalam suatu spesialis tersebut, hanya gelar saja bukan. Itulah kesalahan kenapa Anda tidak boleh mengglorifikasi spesialis sebesar itu, karena tidak ada jaminan di sisi tim oposisi pembuka bahwa spesialis adalah orang yang sangat bisa profesional melakukan hal-hal tersebut. Trial and error ini membuktikan bahwa di sisi tim oposisi matriksnya simetris di sisi kita. Saya akan membuktikan kenapa ini jauh lebih baik di sisi kami. Pertama, mungkin iya memang benar kemampuan untuk menarasikan bahwa generalis dan spesialis sama, tapi perbedaannya adalah di sisi kita orangnya akan jauh lebih banyak. Kenapa? Karena masanya Anda melibatkan generalis dan spesialis untuk menyelesaikan suatu masalah. Perbedaannya adalah spesialis akan menjadi orang-orang yang memang fokus untuk menyelesaikan bidang tapi mampu mendengar diplomasi bagi orang-orang generalis. Sangat bangga untuk menjadi tim pemerintah pembuka. Terima kasih.